Servis atau tune up. Ini dua istilah yang bisa dikatakan berbeda karena kalau menurut saya itu dua hal yang berbeda. Kali ini kita akan melakukan servis atau tune up sambil kita bicarakan perbedaan antara dua istilah itu di R25 ini. Tentunya kalau sebelum saya bongkar-bongkar sebisa mungkin motor itu bersih. Jadi langkah paling pertamanya itu adalah mencuci dari ujung ke ujung, disabunin dan dikeringin. Nah, habis itu sekarang kita masukin ke dalam bengkel. Dan tentunya kita harus bongkar-bongkar body parts-nya yang sekiranya tempat-tempat yang kita harus lakukan servis atau tune up itu. Servis dan tune up, bedanya di mana? Servis itu kalau menurut saya adalah memperbaiki hal-hal yang rusak. Jadi kayak misalnya ganti bearing, itu servis, dan beberapa hal yang lainnya. Sedangkan kalau tune up itu adalah memperbaiki nasib atau tenaga si motor. Dari yang dulunya enak, karena dipakai akhirnya dia menjadi loyo, kita kembalikan lagi minimal ke posisi semula. Yang pertama akan kita lakukan adalah mengganti oli beserta filternya. Pada dasarnya kenapa saya ganti oli dulu sebelum yang lain. Jadi sebenarnya bukan ganti oli, buang dulu. Karena ada beberapa rangkaian pekerjaan yang lain. Sehingga saat kita buang oli, nanti olinya benar-benar saat kita udah selesai, sebelum kita jalan, yang namanya oli itu benar-benar udah ke drain semua ya. Ini kita buka dulu sekalian, nanti kita filternya kita copot. Nah, ini kita bicara sedikit masalah filter oli ya. Filter oli itu SOP-nya sebenarnya tidak perlu pakai kunci seperti ini. Ya, memang ada sih bisa ya. Cuman sebenarnya cukup bisa pakai tangan dibuka, dan pas nanti ngencang ini juga sebenarnya cukup pakai yang namanya tangan. Jadi kita buang oli dari mesin, sekalian filternya kita bongkar. Sambil kita nunggu olinya turun sampai benar-benar habis, kita bisa ngerjain hal-hal yang lain. Motor itu akan terasa enak bila mana yang namanya udara mudah masuk ke bahan bakar, ke ruang bakar, dan dibakar dengan baik. Jadi salah satunya adalah filter udara. Nah, ini filter udara untuk si R25 ini emang kalau bisa dibilang cukup ajaib. Kalau cuma bongkar sih, pada dasarnya kita cukup buka, keluarin air filternya, bersihin atau ganti. Cuma dalam hal ini kita akan yang namanya bersihin throttle body. Jadi kita harus terlebih dahulu buka si box filter nih ya. Untuk bongkar box filter si R25 ini pada dasarnya sih ada dua baut ujung sama ujung. Lalu di bagian throttle bodinya ada keleman yang harus dibuka. Cuman tadi saya udah buka dulu karena kalau kalian nonton itu kan garing lah ya. Intinya sih begitu. Nah, filter udara ini sebisa mungkin sebelum kita lihat ke dalamnya, kita lihat dulu si filter udaranya. Dari sini kita bisa buka yang namanya air filter ya. Kapan sih air filter itu harus diganti? Kalau kelihatan warna dasarnya kan kurang lebih kuning ya. Kalau masih cuma kotor-kotor kayak begini, pada dasarnya masih bisa kita semprot-semprot. Cuman kalau udah basah dan penuh dengan oli, sebaiknya ini diganti karena ini akan jadi biang kerok. Sisanya udah gitu kita lihat di bagian dalamnya. Kalau ada kotoran-kotoran ya kita bersihin. Kalau misalnya ada oli dicuci, kalau enggak ya cukup dilap aja. Tujuannya ini kenapa saya demonstrasinya di motor 2 silinder bukan 1 silinder, karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Diperhatiinnya itu yang pertama kita akan bongkar, berikutnya adalah yang namanya busi. Di saat kita mainan dengan yang namanya motor-motor single silinder, di mana businya itu asal pasang aja, pada dasarnya sih no problem ya. Cuman kalau misalnya kita udah main yang multi silinder, itu akan sedikit ada masalah. Masalah apa? Sebenarnya sih kalau bisa dibilang sepintas ya bukan problem ya. Tapi akan menjadi masalah bila mana kita melakukan yang namanya servis motor atau tune up itu kurang teliti. Karena businya dia ada dua, jadi spek satu dan yang lainnya haruslah sama. Kita buka dulu ya businya. Karena ini ada dua busi, jadi analisa yang pertama harus kita lihat adalah dari dua busi ini ada kelainan atau enggak. Kalau kita lihat dari dua warna ini, keduanya warnanya sama, jadi kurang lebih secara pembakaran oke. Lalu kalau misalnya kita lihat busi, ini perhatikan bagian leher sini nih. Leher sini tuh kadang-kala seperti ini udah mulai, ini ada warna kecoklatan. Warna kecoklatan ini yang berarti panas kah? Jadi sebenarnya karena ini keramik dan bagian luarnya besi, dan sama halnya di sini, kalau sudah ada coklat-coklat di sini, berarti ini busi sudah mulai namanya bocor kompresi. Bisa dibersihin, masuklah, dipasang lagi, oke-oke aja. Cuman kalau misalnya ada budgetnya, lebih baik diganti.
Jadi kalau kita lihat dari keduanya, ini dua-duanya di bagian lehernya ini sudah mulai bocor kompresi ya. Ini harus diganti. Nah, saat mengganti apa yang harus diperhatikan? Kayak kita di sini pakai busi bawaan permintaannya si R25 ya dari Yamaha. Kita pakai ini, pada dasarnya sebenarnya dia NGK-R. R itu resistan karena motor injeksi itu perlu yang namanya resistor. Resistor tuh untuk apa? Karena di saat kita pakai injeksi itu kita bukan pakai CDI untuk pengapiannya, namun kita pakai namanya TCI. Nah, TCI ini kalau kita pakai busi yang nggak pakai kode R, yang ada R-nya, kalau di sini kan CR8E. Jadi kalau kita baca yang namanya kode busi, itu salah satunya kalau ada angka di sini, ini ada 8, lalu ada 9, ada yang 7, semakin besar angkanya biasanya, kalau untuk NGK ya, berarti dia busi semakin dingin. Busi dingin itu kapan sih dipakainya? Di saat kita punya mesin-mesin yang kompresi tinggi. Jadi kalau misalnya teman-teman ini bore up dari misalnya mesin-mesin standar, dari yang mungkin kompresi 1:10 atau 11:1, naik ke 12, sebisa mungkin kode businya pun naik menjadi busi dingin. Karena semakin angkanya makin gede, dia semakin kuat terhadap yang namanya kompresi besar. Kalau kita pakai yang kecil, alias busi panas, nyala-nyala aja. Cuman banyak kejadian yang saya pernah alamin, kalau mesinnya udah panas, motor suka tiba-tiba mati. Jadi kalau misalnya punya kasus motor tiba-tiba mati, bisa juga karena businya salah kode. Berikutnya kita harus perhatiin adalah yang disebut dengan celah atau gap di atas ini. Celah atau gap biasanya dari pabrikan itu udah ya mendekati lah. Nah, terus kadangkala ada di dusnya, tergantung produsennya, ada celahnya ya. Cuman kalau si Yamaha ini kebetulan nggak ngasih, dia cuma ngasih tata cara untuk ngecengin baut. Baut si businya ya. Jadi kita cek dulu. Ini 07 pas. Yang satu lagi kita cek. Nah, kadangkala busi dari pabrikan ini bisa dibilang nggak semuanya selalu pas, entah pas lagi pengiriman jatuh atau gimana. Jadi sebisa mungkin diperhatikan biar celahnya dua-duanya sama. Nah, setelah kedua ini udah dipastikan yang namanya gapnya sama rata, ini baru kita pasang. Nah, ini banyak juga teman-teman yang bertanya sama saya, busi ini akan berpengaruh sama apa? Pertanyaan teman-teman. Yaitu salah satunya adalah saat teman-teman ganti knalpot racing, itu sering nembak balik. Nembak balik itu biasanya kalau saat kita ganti knalpot racing, biasanya flow udara sama campuran bahan bakar yang masuk itu akan berubah. Kalau injeksi ya agak sedikit pintar. Nah, cuman kalau misalnya terjadi nembak-nembak, salah satu yang mau harus diperiksa adalah busi. Kadang-kadang bisa dibantu dengan celahnya dipersempit. Nah, sekarang saat masang ini pastikan jangan dijatuhin. Kalau dijatuhin, soalnya ini kan di ujungnya ada tipnya ya. Nah, kalau tipnya jatuh, kena, ini ada kemungkinan yang namanya celahnya akan berubah. Jadi bisa kita masukin pelan-pelan pakai jari sampai ke ujung lubangnya. Untuk keduanya dimasukin. Jangan dijatuhin. Lalu, saya sering ngobrol bahwa yang namanya masang busi, masang baut-baut itu sebisa mungkin pakai kunci torsi. Nah, sebenarnya nggak semua mesti pakai kunci torsi kalau kita sudah terbiasa. Seperti halnya ini, kalau kita baca di sini, sebenarnya cukup dengan mengencangkannya rata keduanya. Ratanya gimana? Disuruhnya, alias cara yang mudahnya, ini kita kencengin pakai tangan secukupnya. Misalnya sampai setangan kita, sekuatnya tenaga kita ya, bukan berarti dipaksa banget. Sekuatnya tenaga kita, lalu kita ambil yang namanya kunci shock. Ini saya tinggiin biar kelihatan sama teman-teman. Ini kita ambil antara setengah putaran sampai 3/4 putaran. Jadi kalau ini saya ambil misalnya setengah ya. Kalau setengah putaran itu kan dari sini ke sini. Dia mintanya setengah sampai 2/3 putaran. Sudah setengah, jangan lebih-lebih. Sama halnya dengan yang satunya lagi, dari sini tinggal kembaliin lagi. Nah, ini cek juga ya yang namanya cok busi ya. Kadang-kala di sini ada oli. Nah, kalau di sini ada oli berarti ada kemungkinan packing di headnya ini dia ada seal oli, ada kemungkinan bocor. Jadi pastikan di sini tidak ada oli. Kalau ada oli mau nggak mau segera yang namanya diganti si packing headnya. Bukan packing head ya,
segera diganti packing cover klep sepertinya tepatnya ya. Ini juga berlaku buat motor-motor yang nggak semua motor. Kalau misalnya motor matic atau motor-motor yang satu silinder biasanya kan businya di samping ya, jarang namanya bocor busi. Cuman kalau untuk yang udah 2 silinder kayak gini, yang di atas businya itu wajib diperhatikan. Sekarang sekalian kita belajar beberapa parts komponen di mesin injeksi. Yang berikutnya kita akan lakukan adalah membersihkan yang namanya throttle body. Ini berlaku juga dengan motor-motor single cylinder atau motor-motor matic teman-teman yang di luaran sana. Jadi kalau kita lihat dari throttle bodinya di sini, karena dia dua silinder, dia memiliki dua throttle body. Ada yang silinder 1 sama silinder 2. Selain dari itu, semua partsnya ini sebenarnya hampir sama. Bisa dibilang hampir sama tuh secara fungsi sama, cuman karena dia motornya beda, jadi secara bentuk sedikit berbeda. Kita buka dulu si throttle bodinya ya. Dari sini kita harus buka wiring-wiringnya dulu. Di sini ada yang namanya satu kabel pertama, ini adalah untuk TPS. Ini kabel TPS, posisinya di belakang sebelah sini. Lalu ada, karena di sini ada injektornya 2, berarti ada kabel injektor silinder 1 dan silinder 2. Nah, ini berikutnya, kalau teman-teman kelihatan, yang disebut, kalau ini di R25 disebut dengan servo. Cuman kalau misalnya di motor-motor lain itu disebut dengan ISC kalau di Yamaha. Nah, dan ada istilahnya juga untuk Honda. Intinya sih buat ngatur idle atau langsam si motor ya. Pastiin dulu kabel-kabelnya semua terlepas. Dan kalau motor baru ini kabel-kabel itu biasanya masih lebih lemes ya. Kalau motor-motor yang udah berumur, ini kan motor 2014, jadi ini agak udah mulai keras. Hati-hati, jangan dipaksain, takutnya kabelnya sudah rapuh. Mau nyervis motor, mau tune up motor, bukannya semakin naik, cuma jadi pincang dan lain sebagainya gara-gara kabelnya kita paksa. Nah, dari pas saat kita paksa, walhasil jadi motor pincang deh. Nah, ini yang disebut dengan throttle body. Throttle body motor ini, bedanya hanya dengan motor-motor biasa itu bahwa dia 2 ya, karena 2 silinder. Ini kita buka dulu untuk kabel gasnya. Nah, dari sini bisa kelihatan ya, ini bagian depan. Kalau dibilang kotor, enggak. Ini juga enggak begitu kotor, cuman alangkah lebih baiknya bila mana kita bersihin. Kayak kalau ngebersihin, sebisa mungkin kita menggunakan yang namanya karburator cleaner. Ya misalnya, aduh saya nggak ada karburator cleaner, mau pakai bensin. Boleh saja, sah-sah saja pakai yang namanya bahan bakar ya. Cuman maksudnya kalau peruntukannya akan lebih baik bila mana kita menggunakan karburator cleaner. Nah, sekalian. Tadi kan kita mau bicara yang tadi itu kan ya. Ini adalah ISC atau servo atau itulah di Honda. Ini adalah TPS, throttle position sensor. Kalau di motor ini, si TPS-nya ini bergabung dengan beberapa sensor lainnya. Jadi kalau TPS itu untuk baca berapa besar sih bukaan gas, WOT, wide open throttle, atau idling, atau setengah, dan lain sebagainya. Selain itu di bagian dalamnya pun ada yang namanya map sensor. Jadi dia baca tekanan udara di dalam intake itu seberapa. Dan ada satu lagi yang kecil, dalam sini ada kayak apa ya, pentil kecil gitu. Nah, ini disebut dengan IAT, intake air temperature. Jadi untuk sebuah mesin injeksi berjalan dengan baik dan benar, itu ada beberapa sensor yang harus tersedia, tergantung mapping ke ECU-nya. Jadi kalau misalnya waktu itu saya sempat bahas masalah throttle body-nya untuk Beat, ada beberapa hal yang nggak ada di Honda. Jadi kayak misalnya dia nggak pakai sensor tekanan. Karena pada dasarnya kalau Honda itu nanti ada mode kan, ada mode 1, 2, dan lain sebagainya, itu yang menunjukkan adalah berapa sih tekanan udara di sekitar. Jadi makanya kalau teman-teman yang di dataran tinggi itu harus dirubah yang namanya programnya. Jadi di 1, 2, 3, atau 4 gitu ya. Sedangkan kalau untuk motor-motor yang cukup canggih, itu sudah ada di sensornya. Berikutnya di sini tadi udah ya. Lalu ada injektor 2 biji, dan batang ini karena dia multi silinder, ini disebut dengan fuel rail. Rail, RAIL. Jadi rel bahan bakar. Kalau misalnya di motor-motor 1 silinder, biasanya langsung bahan bakar masuk ke injektor. Bersihinnya, kalau misalnya kalian takut ya untuk bongkar-bongkar, karena bongkar-bongkar yang namanya sensor itu kadang-kadang suka satu bautnya mudah doal. Selain dari itu,
kadangkala kalau salah-salah dikit malah ngerusak yang namanya sensor. Jadi ngebersihinnya pada umumnya cukup dibersihin dengan carburetor cleaner, kita bersihin bagian dalamnya. Nah, kelihatan kan tadi terlihat bersih, cuman sebenarnya banyak kotoran. Jadi kita bersihin, dan sebisa mungkin kalau ngebersihin, kalau misalnya ada waktunya, bersihinnya ya sambil dibuka seperti ini, jangan sambil nyala. Kan kadang-kadang sambil dinyala disemprot-semprot sebenarnya nggak masalah juga sih, cuman sebisa mungkin kita buka, lihat di kotornya itu kan. Kalau misalnya kita nggak bongkar, kotoran ini nggak akan hilang. Dan kotoran ini, percaya nggak percaya, meskipun kelihatan sedikit seperti ini akan berpengaruh terhadap performa motor kita. Nah, karena performa motor itu membaik saat kita melakukan hal seperti ini yang kalau menurut saya yang disebut dengan tune up. Gitu. Itu cuma masalah istilah aja sih ya. Mau dibilang ini servis, boleh. Mau ini bilang oh ini bukan, ini cuma tune up, ini tune up karena ini, silakan saja, itu mah balik lagi ke pengistilahan. Dan hati-hati saat main dengan yang namanya carburetor cleaner, jangan sampai kena ke mata, bahaya. Setelah dibersihkan, kita bisa lihat dia jauh lebih bersih dibandingkan semula. Dengan bersihnya throttle body ini, otomatis kenapa tenaga bisa lebih baik? Di saat kotoran-kotoran ada di sini, ini secara tidak langsung saat kita ada bukaan sedikit, kita buka sedikit aja, misalnya bukan throttle 5% atau 10%, karena ada kotoran di dindingnya, yang dindingnya harusnya misalnya let's say diameternya ini berapa ini ya, 20 berapa ya, misalnya 24 ya, 24, karena ada kotoran sekelilingnya, jadi lingkarannya lebih kecil. Apalagi kalau kotor banget, makanya akan sangat berpengaruh terhadap yang namanya performa motor. Mumpung lagi dibuka seperti ini bagian intake portnya kita bersihin. Ngebersihinnya ini, kalau misalnya punya namanya carb jet itu yang foam ya, bukan yang seperti ini, akan lebih baik. Jadi kita lihat dalamnya, lalu kita semprotin. Nah, kita semprot gini. Nanti sebisa mungkin kalau misalnya teman-teman nggak ada kompresor, ini ambil lap. Nah, bagian dalamnya dibersihin. Nih kalau kelihatan kan hitam ya, karena throttle bodinya juga tadi kotor, hitam. Ini akan lebih bersih. Dan ini dilakukan untuk ke 12 sisi ya. Nah, ini biasanya kalau begini ada kemungkinan salah satu klep di antara dua ini ada yang kebuka. Kalau saya lihat tadi yang kebuka adalah yang silinder 1. Jadi pasti ada yang namanya carburetor cleaner masuk ke dalam. Wow. Pasti masuk ke dalam ruang bakar, no problem lah ya. Nah, biar nggak kotor putih-putih gini, pas lagi nyemprot ternyata ini sebelah sini lebih kotor. Sambil ditutupin, ternyata yang sebelah sini jauh lebih kotor. Entah kenapa nih. Nah, kalau punya kompresor, ini untuk memastikan kering nih, kita pakai kompresor, kita tutup, kita semprot. Biar sisa carburetor cleanernya keluar. Wah, yang ini banyak banget ternyata. Dan sulap, baju saya ganti. Jadi kayak kalau di film-film ini kalau garis-garis gini jadi apa? Napi ya. Karena yang tadi bajunya putih terus kena ini direndam dulu biar nggak kotor. Kalau nggak baju warna putih lah ya. Oke, sekarang kita karena udah disemprot, udah dibersihin, kita rakit kembali si throttle body. Yang pertama harus dibongkar. Ini kalau ngelihat ada bensin keluar nih, karena ini tadi yang saya sebut fuel rail ya. Tadi nggak saya bersihin total, jadi ada bahan bakar. Ini perakitannya sama kayak hal layaknya tadi pas kita ngebongkar. Nah, kalau teman-teman ini nggak terbiasa dengan yang namanya bongkar pasang motor, atau teman-teman yang suka hobi pengen belajar atau apa, dibiasakan yang namanya difoto sebelum dibongkar. Difoto karena zaman sekarang yang namanya motret itu kan mudah. Ada yang namanya kamera di handphone kita. Jadi sebisa mungkin ceklik kita foto dulu sebelum kita bongkar. Jadi pas masang, kalau lupa kita bisa lihat gambarnya.
Nah, ini sama saya tadi dipasangin dulu karena masang seperti tadi ya, kebalikannya aja. Cuma ini pasti karburator cleaner suka ada sisa. Saya suka sekalian mumpung lagi kebuka ini, bagian-bagian yang sekiranya bisa dibersihin, kita bersihin sekalian dilap, biar kelihatan enak. Nah, selain biar kelihatan enak, sebenarnya adalah bila mana mesin kita bersih, kita bisa tahu kalau misalnya ada permasalahan, bocor atau ada permasalahan yang lain tuh bisa ketahuan karena mesin kita bersih. Ya apalagi biasanya kalau ada motor yang udah agak tua, packing suka bocor gitu ya. Jadi kalau misalnya motor kita dalam keadaan bersih, akan lebih mudah kita identifikasi permasalahan-permasalahan di motor atau di mesin. Seperti di awal juga tadi kan sama saya motor dicuci dulu untuk nyari tahu ada titik-titik mana sih. Jadi ntar besok lusa kalau motornya udah jalan, kita bisa tahu kalau ada bocor jadi ketahuan. Nah, sekarang adalah filter udara. Ini filter udara nih, tadi masih layak pakai nih. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatiin. Kalau nyemprot, jangan arah ke dalam. Karena udara itu masuknya dari sini keluar ke sini. Jadi kalau kita semprotnya ke dalam, otomatis kotoran yang ada di permukaan ini, dia akan semakin masuk ke dalam filternya. Jadi kalau bisa, harus ini, kita semprot dari luar. Dari bagian dalam keluar. Dan lalu misalnya kalau ke samping, kita buangnya ke samping. Kalau dilihat ya nggak terlalu kotor. Ini kita rakit lagi dari sini. Kita masukin olinya biar jangan sampai motor udah selesai servis tapi belum diisi olinya. Waduh, jebol mesin. Sekarang ini kita rakit lagi, bautnya kita pasang. Nah, masang baut ini banyak teman-teman di sana yang nggak pakai kunci torsi ya. Jadi sekarang saya nggak akan pakai kunci torsi. Jadi kuncian untuk ngencengin baut itu bukan menggunakan tenaga sekencang-kencangnya tenaga badan kita. Cuman ini misalnya kita ada kunci, kita kencengin dulu sampai nutup. Dari sini kita ambil nih. Saya megang di sini, putar-putar sampai dia udah nggak bisa muter nih. Susah muter. Dari sini kita ambil kurang lebih 1/4 sampai 1/8. Ini di sini kalau sampai ke sini 1/8 nih. Biasanya saya 1/8 juga udah cukup. Ini harusnya sudah aman dan tidak akan namanya over torque atau terlalu terlalu kencang. Ini juga pasti ini dibersihin buat nanti identifikasi, siapa tahu kalau ada bocoran oli kita tahu nih, wah di sini bocor. Jangan sampai. Nah, lalu berikutnya kita harus pasang filter oli. Filter oli di sini, ini filter oli baru. Filter oli ini sebisa mungkin karena posisinya di bawah, ada filter oli yang posisinya begini, kita nggak bisa isi olinya dulu ya. Ini kita isi oli dulu. Jadi ini filter oli, kita isi oli dulu. Nggak usah full, secukupnya nih. Dari situ ini kan ada tumpahan oli, kita kasih oli. Ini kalau yang ori sebenarnya di sini udah ada grease ya. Kita kasih. Lalu kita pasang. Nah kuncinya adalah sebenarnya ini nggak pakai kunci pun nggak masalah. Nggak usah pakai kunci torsi gitu ya. Cukup sekuatnya tenaga kita pakai tangan. Ini sudah lebih dari cukup. Tinggal kita cek nanti ada bocor atau enggak. Oke? Sekarang kita isi olinya. Sekarang ini tinggal kita isi. Nah, kalau untuk motor-motor kayak ini R25, terus ada beberapa motor lainnya. Ini ada yang namanya tempat ngintip nih di sini nih. Sama di sini kita bisa lihat ada jumlah literannya berapa, 1800 cm3 alias 1,8 liter. Karena kita ganti filter, biasanya kurang lebih hampir 2 liter. Nah ini nanti kita ngeceknya itu saat nanti motor udah nyala, pas udah berhenti, dia posisinya harus di posisi full. Cakep ya? Warnanya kuning karena olinya masih baru. Lalu ini ada satu poin nih. Di saat misalnya teman-teman punya motor, terus di daerah permukaan pengisian oli itu suka ada bocoran-bocoran oli gitu ya. Jadi kalau ditutup oli itu biasanya di sini suka ada seal karet nih. Nah, seal karet ini suka udah rata, gepeng ya kalau bahasa Sundanya, udah rata. Itu cukup bisa diganti semua satu tutup oli ini atau karet sealnya aja diganti. Kita rakit dulu bodinya, habis itu kita cek part-part lain. Sebelum kita rakit motornya, alangkah lebih baiknya bila mana kita tes dulu motornya.
Jadi saluran bahan bakar di bawah udah kita rakit sama selang-selangnya. Sekarang kita tes motornya nyala atau enggak. Saat kita buka tangki tadi, ada yang disebut dengan priming. Priming itu kita ngisi saluran bahan bakar yang tadi kita kebuka. Biasanya dengan 3 kali nyala mati kontak udah cukup untuk motornya starter. Nah, berikutnya sebelum kita nyalain, pastiin di netral nih. Udah netral, standar 1 naik, kita start. Kenapa dia susah nyala? Karena tadi ada karburator cleaner yang masuk ke dalam mesin. Sambil kita nunggu motornya panas, dengan tujuan agar kita bisa lihat level oli tadi. Jadi kalau kita gas-gas, dia nggak ada jeda, dia nggak ada yang namanya batuk-batuk, otomatis yang kita kerjain tadi itu sudah oke. Jadi nggak ada masalah di di busi aman, nggak pincang. Terus pas kita tarik gas itu dia smooth dari bawah ke atas. Sekarang kita rakit semuanya, baru nanti kita lihat di bawah. Jadi pada dasarnya tadi seperti itu, di mana perbedaan tune up sama servis ya. Kalau servis itu memperbaiki sesuatu yang rusak, sedangkan yang namanya tune up itu adalah menaiki performa motor kita. Seperti tadi kita ganti busi, dan yang akan benar-benar naikin performa kembali ke semula alias tune up itu adalah bersihin throttle body dan port intake-nya dibersihin. Jadi itu perbedaannya. Versi saya. Menurut teman-teman seperti apa? Apa sih bedanya servis sama tune up? Oke, sampai sini dulu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe untuk info motor lainnya. Bye-bye.